Oke, halo, selamat siang, Master Randy. Perkenalkan, aku Bintang Artemis 043. Nama saya Muhammad Irham Mahdi, bisa dipanggil Irham Artemis 038. Nama gua Nathan Valenciahu, biasa dipanggil Nathan atau Nathu. Nama NIM gua Artemis 011. nama aku Muhammad Nafi Prasetya, nih Artemis 076. Oke, aku Randy Apollo. Oh ya, nama Firendian Tiki, dipanggil Randy Apollo 054. Ya. Ini kan buat template-nya nama panggilan, nama lengkap, angkatan, NIM, sama jabatan. Oke. Sip. Tadi nama lengkap udah ya, Firendian Riki, nama panggilan Randy, NIM 1362254. Angkatan ya? Angkatan 2022. Jabatan di KMPN sekarang staf divisi karya dan kompetisi BPP 2024-2025. Ya. Pertanyaan bebas dia. Ya. Itu staf divisi Karya dan kompetisi, disingkat Karkom. Ya. itu ngapain aja, Master, kegiatannya? Nah, kegiatannya ya. Jadi tadi barusan meeting sebenarnya. Itu bahas tentang KK Fair. KK Fair itu apa? Sebenarnya bukan KK Fair sih, karena sekarang kan udah ada kelompok keahlian ya. Tapi pokoknya intinya memperkenalkan masa teknik tentang kelompok keahlian, atau kayak bahasanya sekarang tuh spesialisasi yang ada di teknik dirgantara gitu. Itu salah satunya. Tapi semua programnya banyak. Ada, kita juga bikin tim lomba gitu, kayak mungkin kalau kalian pernah dengar IKARES, atau ini kayak banyak banget sih, MMENEUI itu. Nah itulah MMENEUI itu. Nah itu pokoknya kita juga ada tim yang kerjasama juga sama mesin malah gitu. Dan itu ya pokoknya kita membantu persiapan dan segala macam. Terus kita juga ada kayak tim karya juga. Tapi yang karya sebenarnya gue juga belum terlalu tahu ya, karena belum dibahas gitu. Bener sih, itu garis besarnya itu Arkom. Bodoh. So, Master kan nih jadi asisten Pak Ferry nih. Apa kesan dan pesannya gitu selama jadi asisten Pak Ferry? Apalagi pas CL, pas statur. Oke. Pertama sebenarnya ini jadi asisten ya, bukan sebagai peserta kelas. Gue dulu kan pas kelas itu PRD dulu gue sama Pak Ferry. Jadi dari situ sebenarnya start narik asisten. Semester 1 tuh sempat asisten PTMD, dan yang kemarin semester 2 asisten statur kelas MCL juga gitu. Nah, asisten Pak Ferry itu enak sih. Kalau intinya jadi asisten tuh sebenarnya biasanya kan tingkat akhir. Makanya gue sebenarnya menganggap diri gue agak anomali juga ya, kok tingkat 2 udah jadi asisten gitu. Makanya gue udah dikenalkan dengan yang namanya TA itu, tugas akhir. Which is gue juga belum mikir ya tugas akhir gimana. Dan sekarang gara-gara udah nggak ada kelompok keahlian lagi ya, udah nggak ada kakak. Jadi gue ngambil kelompok keahlian mesin tuh bisa. Walaupun spesialisasinya misalnya aku mau ngambil antara rekayasa sistem dirgantara atau aviasi, tapi nanti kayak bidang sub ininya tuh, atau dulu kelompok keahliannya mengambil mesin tuh juga bisa gitu. Tapi ya gue belum mikir sih. Tuh. Sama sering makan. Enggak sering banget sih, tapi ada sesinya gitu. Ditunggu aja. Kayak harusnya semua asisten gitu sih. Aku yakin. Boleh tanya penghasilan nggak? Waduh. Duit sama IP itu lebih sensitif mana ya? Wah. Kalau penghasilan sebenarnya beda-beda ya. Bahkan malah kalau dari FTMD itu nggak ada spesifik. Misalnya kalau ngasisten 1 jam tuh berapa itu aku nggak tahu gitu. Tapi kalau rata-ratanya sih mungkin aku dapat ya sekitar 1 komaan lah. Itu kalau untuk berdasarkan pengalaman rata-ratanya. Soalnya dulu PTMD itu aku dapat sekitar 500-an. Itu kan cuma koreksi doang, aku bukan asisten kelas. Jadi kalau kelas harusnya sekitar 1, CL tuh juga ya sekitar. Tapi CL nggak tahu, beda-beda. CL tuh kemarin infonya karena Jatinangor itu 500 per 50 per 1 sesi CL. 50.000 per 1 CL. Nah kalinya berapa CL-nya dah gitu. Udah. Ya itu kalau CL. CL harusnya kalau CL bisa kan nanti semester 2 statur. Masih sama. Ya. Semester 4. Ya, kalian semester 4 gitu ya. Ya. Gitu. Mau nanya dong, itu Boleh. kan Kak Randy itu asisten CL kan? Sama sama gue juga asisten SCL. Ya. Terus mungkin yang lain yang gue gak tahu, itu gimana cara manage waktu antara itu plus akademik plus KMPN? Waduh. Atur waktu ya.
Oke, bentar. Lu train CDT juga gak sih? Ya. Nah, diajarin nggak yang namanya taksonomi? Kok taksonomi? Belum, sorry maaf. Bukan. Eisenhower Matrix. Oh iya. Diajarin nggak pas materi? Walaupun aku nggak tahu ya pas sekarang CDT 24 nih kamu ngasih materi aku nggak baca? Nggak ada ya? Itu pas tahun lalu doang. Pas tahun lalu kan? Iya. Soalnya pas tahun lalu aku trainer juga. Aku ingat, aku ngajarin ke kalian ada Eisenhower Matrix. Dan itu menurut aku bukan suatu yang bullshit ya, itu berguna. Jadi soalnya benda yang penting sama benda yang urgent itu sengaruh itu. Ya kan? Dan ya pokoknya di situ gimana caranya akal-akalin aja, ya kan, mana yang penting nggak penting sama urgent nggak urgent, supaya kalian tetap bisa main. Itu gunanya. Terus di luar itu juga gimana ya aku bilangnya, sebenarnya nggak ada kata yang nggak sempet. Soalnya lu pada waktunya kan juga sehari 24 jam kan, sama gue juga 24 jam gitu, 24 jam 7 hari, tinggal gimana caranya mau naruh waktunya aja. Kalau kalian tanya aku time management aku sekarang gimana, ya berantakan juga. Karena aku nggak tahu ya, kayak kalau kalian semester 3 itu jadwal udah fix ya? Belum. Masih banyak berubah-ubah kan? Masih banyak. Ya ini salah satu problemnya FTMD ya. Maksudnya nggak tahu ya jurusan lain kayak gitu juga atau enggak. Soalnya gue tanyain di jurusan lain tuh ada yang tingkat 2 tuh semester 3 mereka di kurikulum baru ini udah fix jadwalnya. Minimal kita tuh kayak entah belum siap atau gimana, jadi banyak ganti-ganti. Iya. Dan itu ngaruh juga. Jadi kalau kamu tanya ke aku sekarang apakah aku pusing? Iya juga. Ini SCL aku udah keterima, mau naruh jadwalnya kapan? Aspra udah keterima, mau naruh jadwalnya kapan? Aduh, pusing. Padahal udah awal-awal tuh lihat si X kayak, wah jadwal aku tuh cuma semester 5 tuh pagi sampai siang doang, karena aku cuma nggak bisa ngambil maksimal 20 ya. Soalnya 4 SKS kan KKN. Jadi maksimal 20 tuh aku udah Senin sampai Kamis doang, udah cuma sampai siang. Berarti di siang nih kosong semua nih. Tahu-tahu Pak Ferry. Oke, Kindin Senin sama Rabu. Senin itu jam 3 sampai 5, terus Rabu itu jam 1 sampai 3. Oke, berarti Senin sampai Rabu gue nggak bisa ngambil. Selasa, tahu-tahu ada matkul. Ini yang kalian ngambil juga masalah khusus kan? Asli kan? Opsinya tuh Selasa. Ikutin kelas, ikut nggak? Enggak. Oh, ada jadwal ya nabrak? Iya. Oh iya, makanya kalian tuh cuma bisa pokoknya Selasa siang sama Kamis pagi. Berarti kalian ngambil Kamis pagi ya bisanya? Iya. Gua Kamis pagi ada jadwal. Jadi bisa Selasa siang. Berarti Selasa siang tuh padahal Selasa siang tuh Aspra ke 8 sesi gak bisa gua. Jadi kayak pusing juga sebenarnya kalau masalah jadwal sih sekarang. Jadi ya terlepas pusing atau enggaknya sih intinya kalau back to yang tadi, intinya gimana ya? Bisa aja, selama mau disempetin tuh bisa aja. Tinggal ya gue nggak bisa nolak sih kalau orang bilang yang mahasiswa tuh ada 3 lingkar ya, akademik, kemahasiswaan, sama misalnya main atau istirahat. Itu tuh cuma bisa kepenuhi 2, satunya itu gue ngakuin iya. Jadi ada kalanya kalau misalnya udah gue yang ini banget ya tidur dikorbanin. Tapi intinya tetap usahain tidur. Iya. Demi kesehatan lu usahain tidur, walaupun cuma tidur 3 atau 4 jam, usahain tidur. Dah, gitu doang. Oke, mau tanya juga tentang Capcom. Sebenarnya lebih gua penasaran aja kayak coba rating 1 dari 10 kayak seru enggak tuh di Capcom. Seru di Karkom ya. Sebenarnya karena gue baru masuk dan kemarin sempet KKN jadi nggak terlalu ini ya. Tapi kalau misalnya bisa di rate ya, gue mungkin rate overall KMPN aja kali ya. Boleh. Kepanitiaan yang gue ikut 8 sampai 9. Kenapa gue bilang bisa 8 sampai 9 dan nggak 10? Sebenarnya nggak 10 tuh lebih ke karena gue sendiri sih, soalnya gue malah nggak terlalu banyak di KMPN gitu, banyaknya malah di pusat gitu. Mungkin kalau tanya tuh si Raham yang baru gue close track jadi staff di ini apa kabinet KM sekarang, Kesma Kesejahteraan Mahasiswa gitu. Jadi itu sebenarnya alasan nggak 10. Tapi kenapa 8 sampai 9 atau 9 tuh karena ya emang seseru itu, karena lo kan bonding gitu, bonding gak cuma sama angkatan lo doang tapi sama atas juga gitu sama kading. Terus kayak workflow kerjanya juga gue bisa bilang enak, maksudnya kayak timeline yang jelas tuh gue suka, karena kalau timeline nggak jelas itu agak pusing gitu sih. Sama ya kalau main sih pasti masih bisa. Apa lagi ya? Malah Irham kabur. ngapain sih? Malah kabur Irham. Irham nih Mana di ya? saya cok, nggak usah dihitung lawan deh, cabut ya. Boleh. Ini fotonya kita aja. Lanjut bintang. Apa ya? Suka duka di KMPN deh. Suka duka. Wah. Sukanya dulu kali ya. Sukanya ya lu dapat banyak teman yang sefrekuensi sama lu gitu. Karena misalnya kayak orang tuh banyaknya kalau kayak anak dirgantara tuh pasti ngomonginnya otomotif atau enggak aerospace gitu-gitu. Yang sefrekuensi itu agak dikit. Udah ya katanya. Oh, terus
apa namanya itu senangnya dapat sama ya relasi ke teman-teman yang di himpunan dan juga himpunan lain juga, itu mungkin sih sukanya overall. Tapi kalau dukanya so far nggak ada ya sih, karena kayak lebih duka itu bukan di KMPN ya, lebih ke mungkin yang merasa salah jurusan gitu. Tapi alhamdulillah kalau gue sih sebenarnya ya 50-50 ya, nggak merasa yang salah banget tapi nggak yang kayak yes, terutama setelah melewati mat 2C sih. Udah gitu doang. Next. Buat sisa 2 menit. Oke. Buat dari Master Randy sendiri nih, kemarin kan kayak abis ini udah ditanya belum yang kayak pengalaman kemarin kayak asisten atau kayak duta kampus gitu. Oh asisten udah, tapi kalau duta kampus belum. Kalau misalnya dibandingin nih di pengalaman sebagai duta kampus sama sebagai asisten asisten Asisten, CL, ya. SCL gitu. Yeah. Mana yang paling menarik dan kenapa? Oh. Pertama, dua hal itu nggak bisa apple to apple. Soalnya yang dikerjain beda gitu. Asisten kan ya lokasi itu. Kalau duta kampus kan lebih ke melaksanakan tugas yang sudah diamanahkan di Ditmawa dan profile image lu dan ITB gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Tapi kalau misalnya kayak seberapa menarik sih sebenarnya gue bilang dua-duanya menarik sih. Soalnya kayak ini jangan ngomongin duit ya, jangan ngomongin duit. Dari value kerjanya gitu loh. Misal kalau asisten kan pertama lu interaksi sama adik tingkat lu gitu kan, yang kayak pasti lu pengen menyalurkan ilmu yang udah lu pelajarin kan gitu. Terus juga sekalian nginget juga karena di jurusan itu benar kepake banget. Contoh mat 2C kemarin udah belajar kan, divergensi curl udah belajar. Nah gue baru dapat lagi di aero, jadi lu jangan lupa itu. Gue udah lupa jadi gue belajar lagi. Nah gitu ya, gue ingetin dulu di awal mending. Terus aero salah wajib ya, semuanya pasti bakal dapat terlepas apa nanti spesialisasinya apa. Terus kalau di duta kampus itu lebih ke skill public speaking, koneksi, branding IG, terus apa lagi ya? Penampilan lo di publik gitu kan, which is gue udah agak hilang sih sebenarnya. Ya gitu, jadi kayak gimana ya? Percaya nggak percaya kalau lo bisa ngomong, terus gampang akrab dengan orang, ya nggak apa-apa kadang-kadang social butterfly itu menambah koneksi banget. Walaupun ada nih minusnya yang jujur. Ya mau gak mau gue harus tau lah. Jadi social butterfly itu ada minusnya. Lu dekat dengan banyak orang, tapi lu gak punya temen yang beneran deket banget, yang lu bisa cerita banget itu. Tapi sebenarnya kalau gue ada, tapi misalnya kayak kalau ditanya banyak atau enggak, malah gue bisa bilang aja malah jadi dikit gitu. Gue bukan yang gak ada sama sekali, ada tapi jadi dikit. Karena lu beneran banyak relasi ke orang lain di luar, tapi ya udah relasi sekedar kenal aja. Oh, dari master sendiri sekarang asisten-asistennya bakal dilanjut atau bakal ada yang di ini? Bakal ada yang kayak dilepas gitu Oh, asisten. Misalkan bentar lagi juga bakal menjabat di ininya juga kan, di ring KMPN. Oh. Sebenarnya kalau aku ya prinsipnya tuh gini. Ya tiap orang prioritasnya beda-beda ya, ada yang lebih senang bisa di himpunan atau ada yang senang di pusat atau senang mana. Kalau gue sih, gue orangnya nyoba semuanya. Tapi sebenarnya kalau dari gue pribadi ya, melepaskan sesuatu untuk hal yang lain tuh gue hal yang gak gue sukain gitu. Jadi kayak apa yang udah gue lakukan di awal, kalau emang gue seneng ya gue bakal lanjutin. Contohnya asisten itu sebenarnya satu yang gue seneng juga, jadi gue bakal lanjutin. Tapi ya mungkin matkul aja ganti-ganti. Misalnya kayak Pak Ferry kan gue tetap masih, terus SCL juga masih. Malah gue nambah asprak, soalnya semester ini gue cuma bisa ngambil SKS maksimum 20 dan kemungkinan juga cuma bisa 19 ya, asling sama SKU gitu yang gue bisa ambil. Tambahannya di luar 14 itu, jadi ya gue harusnya nggak ngurangin yang gue ambil sih, malah nambah satu asprak. Terus tapi kalau misalnya ngering di KMPN jujur gue belum kepikiran, soalnya itu lebih ke gue lihat aja nanti gitu. Masih ada lagi? Next. Sudah. Mungkin Oke, terima kasih Mas Randy. Terima kasih juga. mau kelas juga atau mau makan Sebenarnya udah nggak ada kelas, tinggal makan. Kalau ada kelas kan, gue nungguin Nadine tuh jam 5.